teman-teman, di hadapan saya ada buku berjudul Api Penyucian, berdasarkan riwayat hidup dan kesaksian para kudus yang ditulis oleh Pastor FX Scope SG dan diterbitkan oleh Marian Center Indonesia. Saya pikir menarik untuk mengetahui apa isi dari buku ini. Bagaimana dijelaskan bahwa ada 3 tujuan dari penerbitan buku ini. Dan saya yakin buku ini menarik khususnya bagi kita yang Katolik, bahwa kita percaya adanya purgatorium, yaitu saat dimana kita harus menjalani pemurnian diri bila memang kita layak menghuni kerajaan surga. Pada halaman 58 dan 59 buku Api Penyucian diceritakan mengenai penglihatan ketiga terkait dengan inferior api penyucian yang dituturkan oleh Santa Litvina dari Siedam yang meninggal pada 11 April 1433. Cerita ini ditulis oleh seorang imam yang hidup pada zaman yang sama dan memiliki keaslian yang sangat sempurna. Perawan yang mengagumkan ini memiliki kesabaran Kristiani yang sungguh ajaib. Selama 38 tahun ia telah dirundung penderitaan karena penyakit yang sangat parah. Penderitaan itu membuat ia tidak dapat tidur. Maka ia menjalani malam-malamnya yang panjang dalam doa, dan seringkali ia terserap dalam roh. Lalu dibimbing oleh malaikat pelindungnya masuk ke bagian-bagian api penyucian yang misterius. Di sana ia melihat banyak tempat tinggal, penjara-penjara, aneka ruang bawah tanah, dan ruang lain lagi yang lebih memuakkan daripada semua yang lain. Ia berjumpa dengan jiwa-jiwa yang ia kenal dan kepadanya ditunjukkan beragam hukuman yang harus mereka tanggung. Santa Litvina mempersembahkan banyak doa dan penderitaan untuk jiwanya. Beberapa waktu kemudian, sesudah diantar malaikat pelindungnya masuk ke api penyucian, Santa Litvina ingin mengetahui apakah ia masih di sana dan keadaannya bagaimana. Ini berceritakan tentang bagaimana ia bertemu seorang pendosa yang malang yang terlibat dalam penghancuran dunia yang akhirnya bertobat. Berkat doa dan anjuran-anjuran mendesak dari Santa Litvina, ia melakukan pengakuan dosa yang tulus atas semua dosanya dan menerima absolusi. Ia masih di sana, kata malaikatnya, dan ia sangat menderita. Maukah kamu menanggung sejumlah penderitaan lagi untuk meringankan penderitaannya? Santa Litvina menjawab, "Mau. Aku siap menderita apapun untuk membantunya." Serta-merta malaikatnya membawanya masuk ke suatu tempat penyiksaan yang mengerikan. "Inikah neraka, saudaraku?" tanya perawan kudus yang dicekam ketakutan ini. "Bukan, saudariku," jawab sang malaikat. "Ini adalah bagian dari api penyucian yang berbatasan dengan neraka." Sambil melihat keliling ke semua arah, ia melihat sesuatu yang mirip penjara yang ketat, yang dikelilingi dengan tembok yang sangat tinggi, dengan batu-batu mirip monster yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Ketika menghampiri pagar yang kelam itu,
Ia mendengar bunyi riuh, suara-suara mengerang, jeritan kesakitan, bunyi rantai, alat-alat penyiksaan, pukulan-pukulan yang amat keras yang dilakukan para eksekutor terhadap korbannya. Bunyi-bunyi itu sedemikian riuh sehingga semua kegaduhan di dunia tidak dapat menandinginya. "Tempat apakah yang begitu mengerikan ini?" tanya Santa Litwina. Kata malaikat, "Kamu ingin aku menunjukkannya?" Kata Santa Litwina, "Jangan, aku mohon, jangan. Bunyi yang aku dengar itu begitu menakutkan, sehingga aku tidak mampu lagi menanggungnya. Jadi bagaimana mungkin aku mampu bertahan melihat kengerian itu?" Sambil melanjutkan perjalanan misteriusnya, Santa Litwina melihat satu malaikat duduk sedih di bibir sebuah sumur. "Siapa malaikat itu?" tanya Santa Litwina. "Dia adalah malaikat pelindung dari banyak pendosa yang suster sayangi. Jiwanya ada di dalam sumur itu. Di dalamnya ada api penyucian khusus." Mendengar kata-kata ini, Litwina menatap malaikat pelindungnya dengan rasa ingin tahu. Ia ingin melihat orang yang disayanginya dan berusaha melepaskannya dari lorong yang menakutkan itu. Malaikatnya memahami perasaan Litwina, lalu ia mengambil penutup sumur, dan suatu nyala api membumbung keluar, disertai jeritan yang sangat pedih. "Apakah suster mengenali suara itu?" tanya sang malaikat kepada Litwina. "Benar, aku kenal." "Apakah suster ingin melihat jiwa itu?" tanya malaikat itu. Ketika Litwina menjawab iya, malaikat itu memanggilnya dengan menyebut namanya. Serta merta perawan kita ini melihat di mulut sumur itu suatu roh yang seluruhnya terbakar dalam api, menyerupai logam yang berpijar, yang berkata kepada Litwina dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Oh Litwina, hamba Allah, siapa yang akan membantuku untuk memandang wajah Allah yang maha tinggi?" Menyaksikan jiwa itu menjadi mangsa siksaan api yang sangat mengerikan, Santa Litwina merasakan goncangan yang luar biasa, sehingga sabuk yang ia kenakan putus menjadi dua. Karena tidak tahan lagi menyaksikan pemandangan itu, tiba-tiba ia tersadar dari ekstasinya. Orang-orang yang hadir yang merasakan ketakutannya bertanya kepadanya apa sebabnya. "Aduh," jawabnya, "betapa menakutkan penjara-penjara di api penyucian. Untuk membantu jiwa-jiwa yang menderita itulah aku setuju turun ke sana. Tanpa dorongan ini, kalaupun seluruh dunia diberikan kepada saya, aku tak mau mengalami kengerian yang ditimbulkan oleh pemandangan yang mengerikan itu." Beberapa hari kemudian, malaikat yang telah ia lihat begitu sedih di bibir sumur itu menampakkan diri kepadanya dengan wajah ceria dan mengatakan kepadanya bahwa jiwa yang ia lindungi telah meninggalkan lorong penyiksaan itu dan beralih ke api penyucian yang biasa. Keringanan ini belum cukup untuk memuaskan hati Litwina, maka ia terus berdoa untuk pasien yang malang itu dan untuk menerapkan kepadanya pahala dari penderitaannya, sampai ia melihat pintu surga terbuka baginya. Di video berikut kita akan mendengarkan kesaksian dari Santo Gregorius Agung, kesaksian Diakon Pansasius dan Pater Sentu Meslay. Demikian kesaksian dari Santa Litwina dari halaman 58 sampai 60 buku Api Penyucian. Terima kasih.